selagi dia masih melihat atau melihat sangkar ya, walaupun sangkar yang lain dalam keadaan ditrodong, kalau pagi hari ya dia tidak mau ropel panjang. Tapi kalau tidak melihat apapun ya di sekelilingnya, dalam artian burung lain ya, dia mau ropel panjang sampai 5-8 menit lebih teman-teman, tanpa putus. Ini memang karakteristik burung simbar jati ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainab The Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainab The Farm akan memenuhi request teman kita ya, yang berada di kolom komentar, yaitu rawatan burung terucukan simbar jati dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi dan seterusnya teman-teman. Oke, di pertemuan kali ini saya akan bahas rawatan burung terucukan simbar jati ya, dari mulai subuh hari sampai malam hari dan seterusnya. Nah, burung terucukan simbar jati ini itu sampai sekarang itu sudah, alhamdulillah sudah ropel sampai 8 menit lebih teman-teman. Videonya bisa dicek di video sebelumnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi bagi teman-teman yang belum melihat ya teman-teman. Nah, burung terucukan simbar jati ini itu memang bukan burung dari lolohan, melainkan burung dari ombyokan, itu dari pemilik pertama ya teman-teman. Dan waktu saya beli itu juga dalam keadaan masih giras dan macrok. Bagi teman-teman yang belum melihat waktu saya beli burung ini ya, itu bisa dilihat di video sebelumnya ataupun di playlist. Nanti saya taruh juga linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk perawatan sendiri itu sebetulnya semua burung di tempat saya itu saya perlakukan sama, tidak berbeda-beda ya teman-teman. Itu kalau untuk perlakuannya, tapi kalau untuk settingannya ya pastinya berbeda-beda. Akan tetapi dengan burung terucukan simbar jati ini agak lain dari yang lain loh. Kenapa saya bilang lain dari yang lain? Karena ini burung termasuk itu rawatannya itu tidak bisa disamakan atau tidak bisa diperlakukan sama dengan burung-burung saya yang lain teman-teman. Karena burung saya kan bukan burung simbar jati saya, burung saya itu banyak sekali teman-teman. Ya bisa dikatakan di tempat saya itu tempat untuk belajar burung, alias bisa dikatakan bahasa kerennya itu sekolah burung ya teman-teman. Tapi kalau untuk sekolah burung itu terlalu keren. Ya pada intinya tempat untuk belajar untuk burung ya, supaya bisa banyak isiannya, karena di tempat saya itu mayoritas kan burung-burung untuk lomba ya teman-teman. Nah, untuk perawatan sendiri itu sebetulnya ya tidak jauh berbeda dengan burung-burung terucukan yang lain teman-teman. Nah, sebetulnya sangat simpel sekali untuk burung terucukan ini. Kalau pagi hari ya kita keluarkan burung, kita keluarkan kurang lebih sekitar jam 4, kadang setengah 5, kadang jam 5 ya. Ya pada intinya diembunkan itu harus rutin kalau untuk burung ini. Walaupun tidak rutin pun itu sebetulnya tidak masalah ya teman-teman. Tapi saya sengaja rutinkan supaya nanti tidak rubah ropelnya, bahkan bisa justru memperpanjang ropelnya teman-teman. Saya keluarkan jam setengah 5 maupun jam 5 pagi ya. Itu sampai kurang lebih setengah 7 pagi. Nah, setengah 7 pagi saya turunkan. Saya mengganti buah ya teman-teman. Saya ganti buahnya. Saya ganti buah pisang karena saya ngasih buah pisangnya itu hanya separuh ya, tidak satu ya, separuh. Biasanya separuh itu satu hari itu habis. Tapi kalau untuk furnya tetap dimakan. Kalau untuk fur sendiri itu saya berikan topsong coklat teman-teman. Nah, kalau untuk air minum sendiri saya berikan air minum putih ya, tidak matang. Itu saya berikan air putih di keran teman-teman. Tapi kalau keran di sini kan tidak tercampur dengan zat-zat yang berbahaya. Keran di sini kan itu memang kerannya itu mata airnya itu dari pegunungan ya, langsung asli, tidak ada campuran apapun. Jadi saya berani memberikan kepada burung-burung saya khususnya. Saya tidak membersihkan sangkarnya karena saya membersihkan sangkarnya itu kan sore hari. Jam 4 saya bersihkan sangkarnya. Jadi saya lanjut saja dengan pemberian extra fooding. Nah, pemberian extra fooding saya memberikan cukup dengan jangkrik saja. Jadi karena burung ini sudah rajin ropel, saya rasa jangkrik saya sudah cukup dengan buah teman-teman. Begitu juga harus ada furnya. Nah, untuk takaran extra fooding jangkrik sendiri sampai saat ini ya, pada saat ini saya kasih jangkrik 3 ekor pagi dan 3 ekor sore. Karena kemarin saya sempat sebelumnya saya kan sempat memberikan 5-7 ekor. Tapi dengan berjalannya waktu, ini burung mengalami gejala overbirahi karena terlalu banyaknya extra fooding yang masuk dan minim sekali dengan penyemuran karena kesibukan saya ya teman-teman. Akhirnya mengalami gejala overbirahi. Lalu saya pangkas extra foodingnya menjadi 3 ekor pagi dan 3 ekor sore sampai sekarang teman-teman. Jadi rubah dari settingan sebelumnya ya teman-teman. Jadi sekarang 3 ekor pagi 3 ekor sore untuk jenis jangkrik, dan untuk buahnya itu saya berikan pisang setengah teman-teman. Setiap hari itu harus diganti pisangnya karena pemberian pisangnya itu hanya setengah. Nah, setelah pemberian extra fooding
Lalu saya lanjut dengan penjemuran teman-teman. Jadi saya naikkan ke ke gantungan yang tadinya buat mengembun teman-teman. Jadi untuk penjemuran sendiri itu sama dengan gantungan yang buat ngembun. Nah untuk penjemuran sendiri itu durasinya hanya 1 jam. Seandainya kata jam 8 itu sudah saya angkat teman-teman, karena jam 8 di tempat saya itu sudah mulai panas menyengat ya teman-teman. Jadi jam 7 itu sudah mulai panas menyengat sampai jam 8. Nah setelah saya jemur ya secara ablak, tidak di sauna, ini burung tidak mau di sauna teman-teman. Lalu saya angkat, lalu saya anginkan. Nah setelah dianginkan sekaligus di gantungan yang sudah disiapkan teman-teman. Jadi saya taruh di luar rumah, yang tadinya saya taruh di dalam rumah ya, karena di dalam rumah itu terlalu berisik ya, menurut saya itu terlalu berisik, dia ropel terus ya setiap harinya. Jadi saya taruh di luar rumah. Tapi kalau untuk di luar rumah ini burung juga tidak mau dijejer atau dibarengkan dengan burung-burung yang lain teman-teman, apalagi burung sejenis. Jadi harus disekat alias tidak saling melihat dengan burung-burung yang lain. Kalau dia saling melihat, walaupun dengan burung kenari ataupun burung konin dan sebagainya, dia ropelnya jadi putus-putus teman-teman. Jadi tetap harus jangan saling melihat walaupun bukan burung sejenis. Nah ini karakter burung ini teman-teman. Itu saya diamkan sampai sore hari teman-teman, di luar rumah di gantungan yang sudah saya siapkan, dan tidak melihat burung yang lain. Nah pada sore hari kurang lebih sekitar habis asar ya, jam 4 itu mulai saya rawat lagi. Jadi saya membersihkan kotorannya, saya ganti air minumnya ya. Tapi pisang tidak saya ganti teman-teman, karena mengganti pisangnya itu di pagi hari bukan di sore hari. Nah untuk furnya saya cek, kalau kira-kira masih ada ya, masih bagus, saya diamkan. Kalau kira-kira sudah jelek ya, saya ganti dengan yang baru, tapi tidak terlalu banyak ya, kurang lebih saya berikan setengah cepuk teman-teman, cepuk kecil ya, ini kan cepuk kecil bukan cepuk besar. Nah setelah dibersihkan semuanya ya, lalu saya masukkan teman-teman, saya masukkan ke dalam rumah. Nah ini saya masukkan ke dalam rumah ini burung tidak mau ditaruh di belakang rumah, tidak mau ditaruh di tempat yang kira-kiranya ya itu banyak sekali burung-burung di sekelilingnya, itu dia tidak mau teman-teman. Jadi dia maunya itu disendirikan di dalam satu ruangan teman-teman. Terpaksa saya taruh di ruang tamu, yaitu di ruang ini, itu di atas. Selagi dia masih melihat atau melihat sangkar ya, walaupun sangkar yang lain dalam keadaan dikerodong, kalau pagi hari ya dia tidak mau ropel panjang, bahkan 1-2 menit putus, 1-2 menit putus, seperti itu teman-teman. Tapi kalau tidak melihat apapun ya di sekelilingnya, dalam artian burung lain ya, dia mau ropel panjang sampai 5-8 menit lebih teman-teman tanpa putus. Ini memang karakteristik burung Simbarjati ini teman-teman. Nah untuk malam harinya saya taruh di ruang tamu. Nah untuk cahaya lampunya memang sengaja saya tidak nyalakan, karena untuk mengistirahatkan burung supaya pagi-paginya itu bisa ropel, jadi bisa istirahat dengan tenang teman-teman. Nah untuk malam hari juga sengaja tidak saya kerodong teman-teman, karena burung Simbarjati ini adalah salah satu burung yang tidak suka atau tidak menyukai kerodong teman-teman. Sampai sekarang saya tidak pernah mengkerodong teman-teman. Jadi siang malam itu diablak, tidak pernah dikerodong. Nah untuk pemandian sendiri ya, untuk pemandian sendiri itu saya lakukan itu pada malam hari 1 minggu 2 kali teman-teman. Seandainya kata saya memandikan malam Senin dan malam Kamis. Nah itu dari segi mandinya. Nah untuk pemberian asam jawa ya, untuk pemberian asam jawa saya lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Nah untuk hari-hari yang lain itu diperlakukan sama seperti di hari pertama. Bedanya itu di mandi dan pemberian asam jawa ya teman-teman. Jadi untuk rawatan burung turjukan sendiri itu sebetulnya tidak rumit teman-teman. Tidak terlalu harus dilebih-lebihkan, harus selalu dirawat secara berlebihan, itu ya tidak. Justru kalau burung turjukan ini ya, semakin dia tidak dirawat secara berlebihan, dia itu semakin nyaman teman-teman. Nah kalau burung sudah nyaman, pastinya dia akan gacor dengan sendirinya. Dengan rawatan sesimpel ini bisa membuat burung turjukan menjadi nyaman. Kalau sudah nyaman pastinya akan menjadi gacor. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kicauan yang seluruh Nusantara. Salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.